Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita berada di podcast pendidikan, yang dimana podcast itu membahas tentang masalah pendidikan yang ada di Indonesia, yang pastinya pendidikan yang sangat hangat didengar di telinga kita nih. Nah, kali ini kita akan membahas masalah topik yang sangat relevan, yaitu masalah krisis guru di daerah terpencil. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Di sini saya sebagai host yang bernama Rangga Saputra. Saya salah satu mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Matematika Umbra dengan NIM 2303020027. Nah, dan di sini kita ada rekan saya sendiri yaitu adalah Saya Agus Jilanto Pratama Putra, NIM 2303020062. Sekarang adalah seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Halo Gung. Nah, gimana hari ini? Baik sekali Rangga. Nah, oke. Nah, seperti yang teman-teman tahu ya, Agung ini merupakan salah satu mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Matematika, di mana Agung ini mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan organisasi, terutama di luar kampus nih teman-teman. Nah, dan Agung ini merupakan salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan yang dimana memiliki pola pikir kritis, terutama dalam masalah pendidikan nih. Nah, di sini saya ingin bertanya, Gung, menurutmu apa sih itu pendidikan dan mengapa pendidikan itu sangat penting? Nah, menurut aku sendiri, pendidikan itu tuh artinya nggak jauh beda dari arti kata dasarnya yaitu didik, yang artinya itu melatih. Jadi, pendidikan itu menurut aku sendiri itu adalah sebuah proses pembelajaran di mana seorang individu itu dilatih agar mereka itu berkembang. Tapi tidak hanya sekedar di pengetahuan saja, tetapi juga di dalam um, moralnya, di dalam keterampilannya, dan juga karakternya. Nah, kalau ditanya, emang kenapa sih pendidikan itu penting? Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, bayangkanlah kalau misalnya seorang individu itu tidak diajarkan dari kecil bagaimana moral atau karakter atau pengetahuan, level pengetahuan yang harusnya dimiliki dia. Dia itu nanti bakalan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman, dengan teknologi yang terus berkembang. Itu kan harus terus dididik. Nah, berbicara tentang pendidikan nih, Gong, kan kita tahu masalah yang terjadi itu adalah kesenjangan pendidikan nih. Nah, berbicara tentang kesenjangan pendidikan, mungkin kesenjangan pendidikan ini kita tidak terlepas dari permasalahan pendidikan yang ada di desa dan ada di kota. Dan jika kita memasuki dalam topik utama kita itu adalah kesenjangan permasalahan guru. Misalnya nih, Gong, ada di salah satu sekolah di mana salah satu guru itu mengajar semua mata pelajaran. Mungkin itu tidak sangat relevan, terutama itu sering terjadi di daerah pedesaan dan sangat berbeda di daerah perkotaan di mana satu guru itu mengajar satu mata pelajaran saja. Nah, seperti yang kita tahu, untuk akses pendidikan sendiri, Gung ya, akses pendidikan di desa itu sangat berbalik dengan akses pendidikan di kota, di mana akses pendidikan di kota itu bisa dibilang sangat mencukupi dan melengkapi, yang mungkin membantu dalam pola berpikir dan berkembangnya anak-anak. Sedangkan untuk di desa sendiri, jangan untuk teknologi, untuk akses internet saja itu bisa dibilang sangat susah. Dan banyak anak-anak di desa itu sendiri, mereka mungkin mencari suatu masalah atau mempelajari masalah itu hanya dari dalam buku-buku paket. Sedangkan buku-buku paket yang kita tahu, buku-buku itu tidak berkembang lagi. Apalagi dalam era teknologi sekarang. Kita masuk nih tentang faktor penyebab krisis guru. Nah, seperti kasus yang kita bahas kali ini, yaitu adalah kurangnya atau minimnya guru di daerah terpencil. Nah, apa sih yang menyebabkan krisis ini tersebut? Dan apa sih faktor mendasar kenapa krisis permasalahan ini bisa terjadi, terutama di daerah-daerah terpencil? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Kalau menurut aku sendiri ya, nah kalau untuk masalah kesenjangan guru di kota dan di daerah terpencil itu sendiri ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Salah satunya yang pertama itu misalnya dari insentifnya. Di kota dengan di desa itu kan udah jelas sekali ya. Kalau masalah gaji atau insentif itu tentu lebih baik kualitasnya di wilayah perkotaan dibanding dengan di wilayah pedesaan. Nah, selain itu dari masalah fasilitas dan sarana dan prasarana di desa juga tentunya menjadi pertimbangan sendiri nih bagi para guru-guru untuk apakah mereka mau untuk mengajar di wilayah terpencil. Bayangkanlah contohnya saja kita nih sebagai mahasiswa pendidikan, apakah kita mau untuk mengajar di daerah terpencil di mana akses ke
informasi, lalu akses ke sarana dan prasarana kesehatan itu kurang memadai. Nah, yang kedua itu ada dari infrastruktur pendidikannya sendiri. Nah, misalnya seorang guru mengajar di daerah terpencil, di mana infrastruktur pendidikan itu misalnya dari ruang kelasnya, atau dari gedung sekolahnya, atau dari lapangannya, dari bahkan dari metode pembelajaran dan bahan pengajarnya itu belum cukup untuk mengakomodasi proses pembelajaran, tentu mereka menjadi ragu untuk mengajar. Bayangkanlah kalau misalnya kita mengajar di mana siswa-siswa itu dan kita tidak memiliki meja yang kokoh dan sepertinya bisa rusak kapan saja. Lalu bayangkan juga, misalnya kita mengajar tanpa buku. Kalau misalnya kita biasa di zaman sekarang mungkin dengan tanpa buku kita bisa melalui HP atau internet atau perangkat elektronik. Di daerah terpencil itu kan tidak ada. Nah, jadi mereka itu ragu apakah saya bisa mengajar di daerah terpencil dengan sarana dan prasarana yang seperti ini. Lalu yang ketiga itu dari distribusi tenaga pendidiknya sendiri. Nah, kalau kita sering melihat di sekolah di wilayah perkotaan itu sering mereka buka misalnya kayak lowongan untuk guru. Sedangkan di daerah terpencil itu jarang karena sekolahnya saja belum tentu ada gitu. Jadi gimana mau distribusi gurunya untuk merata, apalagi tadi dilatar belakangnya oleh yang pertama tadi, insentifnya juga kurang baik. Menurut saya. Oke, Gong. Mungkin permasalahan tadi yang mau sampaikan cukup ya tentang intensitas guru, infrastruktur pendidikan, dan distribusi tenaga pendidikan nih, Gong. Cuman aku tertarik nih, Gong, tentang masalah pendidikan yang akan diperani atau diskusi oleh mahasiswa. Seperti kita tahu nih, Gong, ya, terutama dari kita ini kan mahasiswa. Awal lagi kita ini mahasiswa aktif pendidikan. Terutama kita harus memiliki peran penting nih tentang masalah pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin gimana sih pendapatmu, menurutmu solusi yang harus kita lakuin nih sebagai mahasiswa pendidikan? Kita nggak bisa tinggal diam aja tentang masalah ini dan kita harus ikut turun tangan sendiri. Kalau menurut saya sendiri, untuk apa yang bisa dilakukan sebagai mahasiswa untuk mengatasi kesenjangan guru itu bisa misalnya dimulai dari menggalang program-program yang bersifat pendidikan yang tujuannya itu untuk meningkatkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Misalnya bisa kita mulai dengan hal yang tidak asing bagi mahasiswa, yaitu dari KKN. Nah, misalnya kita bisa nih memasukkan program-program yang berhubungan dengan pendidikan ke dalam KKN kita, misalnya seperti membuat bahan ajar bagi guru-guru di daerah terpencil, atau misalnya mengenalkan metode pengajaran yang mungkin orang-orang atau tenaga pendidik yang berada di daerah terpencil itu belum tahu atau mungkin tidak pernah mendengar sebelumnya. Lalu kedua itu adalah hal yang umum juga bagi mahasiswa nih. Misalnya kita menyuarakan pendapat kita kepada pemerintah. Itu tujuannya itu agar pemerintah tuh sadar bahwa di daerah terpencil itu perlu juga pendidikan itu menjadi hal yang dipentingkan, dari penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan bahan ajar juga, lalu peningkatan kualitas guru-guru yang mengajar di daerah terpencil, lalu juga seperti literasi terhadap masyarakat di daerah terpencil mengenai pentingnya teknologi dalam pendidikan. Nah, yang ketiga itu setelah tadi yang kedua ini udah tercapai, aspirasi kita sudah didengar oleh pemerintah, yaitu adalah tugas kita untuk mengedukasi kembali masyarakat di daerah terpencil itu, seperti dari penggunaan teknologi tadi. Misalnya udah disediakan nih internet, lalu ada juga kabel-kabel listrik yang untuk menyediakan atau mengakomodir proses pembelajaran. Tentunya kita bisa sebagai mahasiswa itu mengajarkan mereka bagaimana sih cara menggunakan perangkat teknologi dan bagaimana menggunakan perangkat teknologi dan internet ini ke dalam pendidikan, supaya pendidikan di daerah terpencil tidak kalah saing dengan di daerah kota yang sudah maju dan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran sehari-harinya. Itu sih menurut aku. Dirimu tadi ada menyinggung tentang teknologi nih. Nah, gimana sih dengan akses teknologi sendiri yang akan masuk ke daerah-daerah terpencil? Nah, seperti yang kita tahu, peran teknologi di daerah terpencil itu sangat minim dan sangat kurang. Nah, bagaimana jika teknologi itu masuk ke daerah-daerah terpencil?
apakah itu berdampak sangat besar untuk perubahan dan perkembangan anak-anak di daerah terpencil tersebut? Nah, kalau untuk peran teknologi sendiri di daerah terpencil, mungkin kita tahu kalau itu tuh masih minim, apalagi di daerah yang belum pernah sebelumnya dijamah oleh teknologi. Nah, apa sih terus manfaatnya dari pendidikan kepada tenaga pendidik atau guru yang berada di daerah terpencil mengenai teknologi itu? Nah, maybe mereka belum pernah mendengar atau menyentuh perangkat teknologi, tapi kita itu bisa memberikan kayak pre-educate gitu. Jadi sebelum mereka menyentuh atau mengoperasikan perangkat teknologi itu, mereka sudah tahu dasar-dasar dalam mengoperasikannya. Jadi saat misalnya nanti pemerintah telah mendengar pendapat warga daerah terpencil dan juga termasuk pendapat kita, dan mereka sadar bahwa teknologi di daerah terpencil untuk pendidikan itu penting. Nah, mereka itu tidak kagok atau kaget bagaimana cara mengoperasikan perangkat yang baru mereka temui. Nah, untuk perannya sendiri teknologi ini dalam pendidikan di daerah terpencil seharusnya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kalau misalnya ada teknologi dalam pendidikan, tentu proses pembelajaran itu bisa kita bawa ke next level, yang dimana itu bisa bersaing dengan proses pendidikan di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan yang telah maju dan sudah membawa masalah-masalah internasional ke dalam pendidikannya. Jadi kita itu bisa memiliki cadangan lah, misalnya lebih banyak kemungkinan siswa itu terliterasi digital dengan baik itu tinggi. Tidak hanya warga di perkotaan yang bisa memiliki tingkat literasi digital yang tinggi, tetapi juga di warga pedesaan, minimal di tingkat dasar mereka telah mampu mengoperasikan perangkat teknologi, dan informasi-informasi pendidikan itu yang mereka dapat itu tidak kalah dari warga di wilayah perkotaan. Nah, dari tadi kita membahas tentang kesenjangan pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di desa nih. Nah, jika kita berpikir dalam dampak jangka panjang, apa sih dampak yang akan ditimbulkan? Apakah memiliki dampak yang besar bagi pendidikan yang ada di Indonesia sekarang, terutama pendidikan yang ada di daerah terpencil? Kalau untuk dampak dari krisis kesenjangan guru di daerah kota dan daerah terpencil ini sendiri, kalau berkepanjangan dan tidak diurus dengan sigap oleh seluruh pihak pendidikan, tentu ada dampaknya yang buruk gitu. Misalnya dari kualitas lulusan di daerah terpencil itu, mereka itu karena gurunya itu kualitasnya rendah, begitu juga pendidikannya, tentu mereka itu nggak bisa bersaing dengan kita yang berada di perkotaan. Nah, apa sih dampak dari itu? Dampak dari itu tuh mereka itu yang di daerah terpencil, di mana kualitas ekonomi atau pendidikan yang rendah itu nggak meningkat, jadi stagnan di level itu saja atau bahkan menurun. Nah, kalau untuk dampaknya bagi Indonesia ya, kalau Indonesia itu mungkin karena generasi mudanya itu terbagi, ada yang pendidikannya baik dan rendah, jadi pembangunan itu mungkin bisa melambat karena kurangnya dari lulusan yang kompeten ini tadi. Karena lulusan yang kompeten itu hanya berasal dari perkotaan, jadi lulusan yang berasal dari daerah terpencil itu tidak mungkin kurang kali untuk bisa bersaing atau berefek dalam pembangunan Indonesia itu sendiri. Itu sih menurut saya. Oke teman-teman, mungkin poin yang kita bahas tadi bisa dibilang sangat lengkap ya teman-teman, tentang masalah-masalah yang harus dilakukan, dan masalah itu mungkin bilang sangat kompleks di daerah terpencil. Tapi bukan berarti masalah ini tidak ada kuncinya teman-teman. Mungkin kita bisa melakukan kolaborasi baik dari mahasiswa, pemerintah, masyarakat, atau dari pihak-pihak lainnya. Dan bisa bilang poin yang paling penting yang kita lakukan adalah dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita meminimalisir permasalahan ini. Dan mungkin hal ini sangat berdampak bagi daerah terpencil ya. Dan mungkin hal ini juga hal yang sepele, tapi itu sangat berdampak besar bagi mereka. Dan mungkin kita bisa mengucapkan terima kasih ya kepada narasumber kita pada hari ini yang sangat hebat. Mungkin ada nggak sih
pesan-pesan dari dirimu untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini, gimana pendidikan ke depannya? Kalau kesan dan pesan aku sendiri itu kayak kata-kata ya, misalnya Boleh. perubahan yang kita bawa ini mungkin tidak berefek, perubahan yang kita bawa atau kita lakukan ini mungkin tidak berefek bagi pendidikan di Indonesia, tapi tentu itu memberikan perbedaan besar bagi warga-warga di daerah terpencil. Gitu sih. Oke teman-teman, mungkin sekian podcast kita pada hari ini, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar mereka peduli tentang pendidikan yang ada di daerah terpencil. Dan di sini saya Rangga sebagai host, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.